Ada seorang raja yang raja ini menjadi satu-satunya raja yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari semua raja yang diajak masuk Islam, namun semuanya menolak kecuali raja satu ini. Dan raja ini juga adalah satu-satunya orang yang Nabi Muhammad SAW melakukan sholat goib ketika raja ini meninggal dunia. Nabi SAW juga sangat mengagungkan raja satu ini. Siapakah dia? Di pembahasan kali ini kita bercerita tentang kisah Ashamah ibn Abjur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ashamah ibn Abjar adalah seorang raja Nasrani dari negeri Habasyah. Habasyah ini adalah Ethiopia. Beliau memiliki gelar An-Najasyi, sama seperti raja-raja lainnya yang punya gelar masing-masing di daerahnya. Seperti Raja Persia yang bergelar Kisra, Raja Mesir, Fir'aun, dan Raja Romawi yang bergelar Kaisar. Yang menjadi menarik untuk dibahas karena raja ini saja yang menerima dakwah Nabi SAW, sedangkan Raja Rum atau Romawi dan Raja Persia menolak untuk bersyahadat untuk bertauhid ke agama Islam. Bahkan ketika itu surat ajakan untuk bersyahadat dari Nabi SAW disobek oleh Raja Persia. Tapi Raja Najasyi ini adalah seorang raja yang cerdas. Ia ini seorang raja yang mempelajari kitab suci, berasal dari golongan alim kaum Nasrani, dan memang percaya bahwasanya akan datang seorang nabi terakhir yang akan menyempurnakan agama dan diutus untuk seluruh manusia di atas muka bumi. Berdasarkan isi dari kitab ini, Raja Ashamah bin Abjur ini membuka diri untuk menerima dan masuk Islam. Sungguh memang seorang raja yang bijaksana. Teman-temanku seiman, sedikit kisah mengenai masa kecil Raja Habasyah ini. Ashamah ibn Abjur ini punya bapak seorang raja Ethiopia. Nah, raja ini punya seorang anak laki-laki saja yang menjadi pewaris tahta kerajaannya, yaitu Ashamah bin Abjur. Jadi memang tak ada kandidat lain selain Ashamah ini. Sementara saudara dari bapaknya Ashamah ini punya 12 orang anak. Nah, dari sinilah anak-anak ini timbul sifat iri dari keluarga ini kepada bapaknya Ashamah bin Abjar. Ya, kalau Raja Abjur ini meninggal dunia, pewaris tahta tak lain adalah anak tunggalnya, yaitu si Ashamah ini. Akhirnya mereka ini mengatur siasat untuk membunuh Raja Abjur dan merebut kekuasaan Habasyah. Hingga pada suatu hari dibunuhlah Raja Abjur dan tahta kerajaan jatuh ke tangan saudaranya Abjur ini. Karena saat itu Ashamah masih sangat kecil. Setelah naik tahta, anak-anaknya yang 12 orang ini mendatangi ayahnya yang baru saja menjadi raja dan berkata kepada raja, "Bagaimana jika anak ini tumbuh menjadi dewasa dan menjadi raja, kemudian ia tahu bahwa kamilah yang membunuh ayahnya? Tentu ia akan balas dendam dan akan membunuh kami semua. Sebaiknya wahai raja, bunuhlah anak itu." Lalu sang raja menjawab, "Celakalah kalian. Kemarin kalian bunuh bapaknya, sekarang pula kalian bunuh anaknya. Saya tidak mau." Kemudian 12 anaknya ini berkata lagi, "Bagaimana jika tidak dibunuh? Kita buang saja anak ini, supaya dia tidak menjadi raja." Akhirnya sang raja pun mengikuti pilihan yang kedua ini.
Akhirnya Asamah pun dibuang ke daerah yang sangat jauh dari istana kerajaan. Nah, di waktu yang bersamaan, tiba-tiba langit menjadi gelap dan terjadi angin kencang yang menghempas kota itu termasuk istana raja. Hingga pada akhirnya, ada satu tiang istana yang rubuh dan mengenai sang raja. Maka wafatlah raja ini. Karena peristiwa ini, akhirnya ada kekosongan raja di negeri Habasyah ini. Kebetulan ketika itu negeri Habasyah ini diancam oleh negeri-negeri lainnya dan sewaktu-waktu bisa saja diserang. Dan masyarakat Habasyah bingung siapa yang nantinya akan didaulat menjadi raja yang baru. Karena tidak ada kandidat yang sesuai. Negeri Habasyah butuh sosok raja secepatnya untuk mengatasi masalah penyerangan itu. Sementara itu, 12 anaknya si raja ini pun tidak ada yang memenuhi kriteria. Tidak ada yang pantas untuk menjadi raja. Kecuali Asamah ibn Abjur, walaupun usianya masih sangat muda. Tapi dia orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Maka menyesallah 12 orang ini yang mengatakan, bagaimana kalau kita cari lagi si Asamah ini dan kita angkat ia menjadi raja. Lalu mereka mencari Asamah dan membawanya kembali ke istana kerajaan. Lantas ia langsung diangkat menjadi raja Habasyah yang baru. Itulah Raja Najasyi yang bernama Asamah ibn Abjur. Selama masa pemerintahan Raja Asamah ibn Abjur ini, masyarakat Ethiopia tidak pernah merasakan kenyamanan dan ketentraman yang tidak mereka dapati dari raja-raja sebelum Asamah ibn Abjur ini. Teman-temanku seiman, ketika para sahabat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Ethiopia dalam rangka meminta perlindungan kepada Raja Asamah ibn Abjur dan diizinkan untuk tinggal di Ethiopia, para sahabat Nabi SAW belum pernah merasakan senyaman beribadah dan tinggal selain di Ethiopia ini. Masalahnya, semakin hari semakin banyak orang Arab yang hijrah ke Ethiopia, dan orang-orang Quraisy musyrik di Arab khawatir. Ditakutkan karena semakin banyaknya orang Arab di Ethiopia ini akan membentuk suatu kekuatan untuk menyerang orang-orang musyrik Arab. Dan pada suatu hari, pembesar Quraisy mengutus 2 orang untuk bertemu Raja Asamah ibn Abjur dengan maksud untuk menggagalkan gelombang hijrah orang-orang Arab ini. 2 orang tersebut bernama, yang pertama Amr ibn As sebelum masuk Islam, dan yang kedua Abdullah ibn Abi Robiah. Kalau bisa, orang-orang yang sudah hijrah di Ethiopia ini dideportasi dan dipulangkan lagi ke Mekah. Kedua orang utusan ini memang sudah banyak dikenal orang-orang Ethiopia, termasuk Raja Asamah. Dikarenakan mereka ini seringkali ke Ethiopia dalam rangka berdagang. Maka berangkatlah mereka berdua dengan membawa hadiah berupa upeti dan emas-emas yang banyak, dengan maksud untuk menyogok raja dan para menteri untuk memulangkan orang-orang Arab yang hijrah di Ethiopia. Setelah mereka sampai di negeri Habasyah, mulailah mereka berdua ini menyebarkan isu menjelek-jelekan para sahabat Nabi SAW yang hijrah dari Mekah ke Habasyah. Lalu mereka berdua ini mulai menghasut para menteri-menteri kerajaan dengan berkata, "Kalian lihat orang-orang Arab itu, mereka itu orang-orang sesat. Mereka menyelisihi agama kami, dan mereka juga bukan bagian dari agama kalian. Kenapa kalian tampung mereka di Habasyah?" Dan dengan banyak isu-isu lainnya yang menjelek-jelekan sahabat Nabi SAW yang hijrah. Maksud dari 2 orang ini menghasut para menteri kerajaan adalah agar bisa berjumpa dengan raja mereka, Asamah ibn Abjur. Setelah mereka selesai menghasut, mereka ini menyogok para menteri dengan memberikannya emas yang dibawa dari Arab.
Dan rencana ini pun berhasil. Akhirnya pada suatu hari mereka ini dipertemukan dengan sang raja, juga dipertemukan dengan juru bicara dari salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ja'far bin Abu Thalib. Jadi di sini ada 3 kubu yang akan saling bermusyawarah. Kemudian Ja'far berkata kepada sang raja, "Wahai sang raja, kami ini dulunya kaum jahiliyah. Kami suka menyembah berhala, memakan bangkai, berzina, memutus silaturahim, buruk dengan tetangga. Bahkan orang-orang kuat di antara kami memakan orang-orang lemah. Dan kami dalam kegelapan seperti itu sampai akhirnya Allah utus kami seorang Rasul. Kami kenal siapa Rasul ini, nasabnya dari mana, kejujurannya seperti apa, amanahnya luar biasa, dan bagaimana penjagaan kehormatannya. Kami tahu semuanya." Kemudian Ja'far ini menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW, dan ia melanjutkan berkata, "Nabi ini memerintahkan kami untuk mentauhidkan Allah, menyuruh kami untuk beribadah dan meninggalkan sesembahan berupa batu-batu berhala yang kami dan bapak-bapak kami sembah. Nabi ini mengajarkan kami untuk berbicara santun dan benar, melaksanakan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, kemudian melarang kami dengan yang haram dan melarang untuk menumpahkan darah, melarang kami untuk berzina, melarang kami untuk berkata-kata dusta, melarang kami untuk memakan harta anak yatim, menuduh wanita baik-baik berzina, memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Bahkan memerintahkan kami untuk sholat, zakat, dan puasa." Subhanallah, lengkap sekali gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang dikatakan Ja'far bin Abi Thalib ini. Lalu Ja'far mulai melirik Amr bin Ash dan berkata, "Tiba-tiba dari kaum kami yang musyrik ini, mereka melampaui batas kepada kami. Mereka menyiksa kami, mereka memfitnah agama kami, dengan kemudian mereka memaksa kami untuk menyembah berhala kembali. Dan mereka memaksa kami untuk kembali melakukan hal-hal yang kotor, maka kami pun terpaksa hijrah keluar dari negeri kami menuju negerimu. Dan kenapa kami memilih negerimu, wahai raja? Karena kami tahu engkau tidak mungkin menzolimi kami, dan kami pun tidak mungkin berbuat zolim kepadamu, wahai raja." Setelah mendengar apa yang dikatakan Ja'far ini, Raja Asamah ini mengangguk-ngangguk. Jadi ia mulai mengerti cerita sebenarnya mengapa orang-orang ini lari dari negeri Arab menuju Habasyah. Lalu tak lama Amr bin Ash yang dari kubu orang Quraisy menyangkal dan berkata, "Wahai raja, bukankah seorang nabi itu harusnya punya mukjizat? Sementara ini kami tidak pernah sama sekali melihat nabi mereka membuktikan mukjizatnya. Benarkah apa yang kukatakan ini, wahai raja?" Lalu dari kubu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan perantara Ja'far berkata, "Mukjizat nabi kami adalah Al-Quran." Lalu Ja'far bin Abi Thalib membacakan Al-Quran, dan sang raja pun terdiam dan menunduk mendengarkan bacaan Al-Quran ini. Lantas Amr bin Ash menyangkal kembali, "Tapi wahai raja, orang-orang ini mengatakan sesuatu tentang Maryam dan Isa. Mereka mengatakan Isa itu hamba Allah, sementara kalian masyarakat Habasyah mengatakan Isa itu anak Tuhan." Lalu raja pun sempat kaget dan bertanya kepada Ja'far, "Benarkah seperti itu? Dan adakah di Al-Quranmu sedikit saja cerita tentang nabi kami Isa ibn Maryam?" Akhirnya Ja'far pun mengatakan, "Iya benar. Jika kau izinkan maka aku akan bacakan."
Dan Ja'far membacakan surat Maryam dari ayat 1 sampai 21. Setelah selesai dibacakan, dari kedua mata sang raja keluar air mata sampai membasahi janggutnya. Raja Habasyah terharu mendengar lantunan ayat Al-Quran. Ia pun berkata kepada Ja'far, "Wahai Ja'far, sesungguhnya apa yang kau baca dengan yang diturunkan Musa dalam riwayat Isa itu adalah satu jalur." Dan raja pun berdiri dari singgasananya, mendekati Ja'far dengan membawa tongkatnya, dan dengan tongkat ini ia membuat garis di tanah di antara raja dan Ja'far. Kemudian berkata, "Sesungguhnya agamamu dan agama kami itu hanya berbeda tipis seperti garis ini." Dan raja kembali ke singgasananya, kemudian berkata kepada Amr bin Ash, "Demi Allah, aku tidak akan melepaskan mereka, walaupun kau tebus dengan emas sebesar gunung Uhud. Biarkan mereka tinggal di sini, dan pulanglah kalian ke Arab." Dan akhirnya Raja Asamah ibn Abjur masuk Islam. Namun sayangnya ketika ia mulai mengajak rakyatnya untuk masuk Islam dengan merubah persepsi bahwa Isa bukan anak Tuhan, melainkan hamba Allah. Saat itu terjadi gelombang kekacauan di masyarakat Habasyah karena banyak orang yang mau menolak. Karena peristiwa ini, ada beberapa oknum yang berusaha buat makar dengan maksud untuk melengsarkan Asamah dari kerajaan. Tetapi dengan kepiawaian dan kecerdasannya, Raja Asamah ini berhasil mengendalikan kekacauan ini. Ditangkapnya orang-orang yang dianggap sebagai penghasut dan pemberontak, didamaikannya kembali kondisi rakyat Habasyah ketika itu, hingga pada akhirnya Habasyah menjadi aman dan tentram kembali. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, 2 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW, Raja Asamah ibn Abjur meninggal dunia. Dan Rasul SAW ketika mendengar kabar kematian raja ini menangis. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk melakukan sholat goib. Karena di Habasyah Raja Asamah ini tidak disolatkan ketika wafat. Dan ini adalah sholat goib pertama dan terakhir yang dilakukan Nabi SAW di sepanjang hidupnya, karena kematian Raja Asamah ibn Abjur. Oke, jadi itulah kisah tentang Raja Habasyah. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.